Tes. Halo semua, gimana? Jolinya lancar. Kembali lagi di channel Pas Movie yang akan membahas singkat seputar alur cerita film yang akan menemani kalian, wahai kaum rubahan dan kaum colikiawan tentunya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai intronya. Hey you. Nah, di video kali ini saya akan membahas alur singkat film Korea lagi nih, yang berjudul Derangen 2012. Nah, itu pokoknya ya. Film ini merupakan film fiksi ilmiah Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2012 lalu. Lebih tepatnya pada tanggal 5 Juli 2012 dan memiliki durasi sekitar 109 menit atau 1 jam 49 menit maksudnya. Dan film ini menceritakan tentang wabah yang ada di Korea Selatan. Wabah ini adalah wabah cacing parasit yang suka ada di Chongchorang. Penasaran? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita dilihatkan sesosok keluarga yang sedang asik naik roller coaster. Dan di situ dilihatkan seorang laki-laki yang bernama Jae-Hok. Nah, tapi karena saya tidak beguk dan susah menyebutkan nama dari Korea, mari kita sebut saja si Jae. Nah, dilihatkan si Jae yang sedang mengasuh keluarga dari bosnya. Mereka bermain wahana dan baralotram. Tapi si Jae merasa aneh dengan cara makan mereka yang sangat rewok. Lalu scene pun berganti dan si Jae pun mengantar mereka pulang. Lalu pas sampai di rumah, si Jae disampaikan bosnya yang sedang nonton berita kemarau sambil ngelek-lek cai sigak kehausan. Lalu si Jae pun pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, si Jae pun berpanggil dengan adiknya yang bernama Jae-vil. Nah, mari kita sebut saja dengan sebutan si Emil. Mereka kelihatan kurang akur. Sembari adu cungur, lalu si Jae pun ngeleos balik ke rumahnya. Pas si Jae pun membuka pintu, dia pun disampaikan anak dan istrinya yang sedang dalam kos untuk kesurupan. Lalu si Jae pun mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Berhenti makan seperti babi. Lalu si Jae pun ngeleos pergi, dan mereka pun melanjutkan makan, lalu si Jae pun tidur. Di siangnya si Jae pun kelihatan sangat lelah di tempat kerjanya, seperti ada tekanan gitu. Lalu dia pun menanyakan kapan akan produksi obat baru di perusahaannya, karena dia bekerja di farmasi. Singkat cerita, si Jae pun pulang, lalu menyempatkan makan bersama satu ekor wanita. Dia adalah pacar adiknya yang bernama Yeoju, dan kita sebut saja si Jojo, yang sedang mengomongkan perihal hubungannya dengan adiknya, dan si Jae dengan adiknya yang kurang akur juga. Setelah mengobrol, lalu si Jae pun pulang, dan setelah di rumah, lagi-lagi disampaikan anak dan istrinya yang sedang makan dan makannya sangat ruwet sekali. Pagi pun tiba, terlihat suami istri yang sedang adu cungur sambil jogging, dan suaminya kebelat pipis. Dan pas mengeluarkan JKI-nya, dia pun melihat seekor mayat jelema yang sedang mengambang di air. Pas melihat muka si mayat, dia pun ngegebeg karena mukanya menyeramkan. Lalu warga pun ramai karena penampakan mayat tersebut. Dan si Emil pun datang ke TKP untuk melihat mayat tersebut. Lalu si Emil pun terwas juga di saat melihat muka si mayat. Mayat pun diotopsi, dan si dokter pun terheran-heran karena mayat tersebut mati seperti karena dehidrasi. Padahal menurut penelusuran, sebelum meninggal dia makan dengan ruwet dan banyak minum, tapi pas meninggal malah menjadi seperti dehidrasi. Lalu scene pun berganti, di mana para warga di semua penjuru Korea Selatan direwaskan dan digegerkan juga dengan keadaan beberapa ekor mayat manusia yang mengambang di sungai. Lalu si Emil pun disuruh pergi ke TKP untuk menyelidikinya, ada apa ini sebenarnya. Dan scene pun berganti ke si Jae yang sedang main golf bersama rekan-rekan dokternya. Dan terlihat si bapak dokter yang sedang kehausan dan minum dengan tak wajar. Lalu karena tidak kuat menahan haus, dia pun lompat ke danau yang ada di lapang golf. Sontak si Jae dan kawan-kawan pun kaget dan berlari menolongnya. Pas si Jae melihat dokter tersebut, ternyata dia sudah meninggal dengan keadaan mukanya gosong. Lalu si Jae pun ruas dan kaget. Si Emil pun sedang menyelidiki kasus tersebut yang diduga berasal dari sumber air. Lalu si Emil pun menginterogasi si bapak yang punya tempat rekreasi air tersebut. Si Emil pun bertanya, apakah ada pabrik kimia di sini? Si bapak pun menjawabnya dengan erep-epan dan emosi. Lalu si bapak pun pergi. Dan si Jae pun lagi-lagi keheranan melihat keluarganya makan dengan ruwet dan terus-terusan minum air dari 3 hari belakangan ini. Si Emil pun nginep di dalam mobil di sisi sungai untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah si Emil pun tidur, terlihat beberapa kolebat orang anu laliwat. Namun pas di pagi hari, si Emil pun direwaskan dengan pembalataknya beberapa mayat. Lalu polisi pun datang ke lokasi dan mengevakuasi mayat-mayat tersebut. Pemerintah pun mengadakan rapat paripurna untuk mengatasi dan menyelidiki aya naon ini sebenarnya. Dan ternyata dokter pun menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelum kematiannya,
mereka mengalami makan yang ruwet, tapi tidak ada peningkatan dalam kiloan. Dan 2 atau 3 hari sebelum mereka mati, mereka mengalami semacam dehidrasi. Di sisi lain, polisi pun mendatangi rumah orang yang mati karena hal tersebut. Lalu mereka pun menemui orang tersebut mati di kamar mandi di dalam air. Dan mereka menemukan cacing dengan ukuran yang sangat jumbo, tapi lain cacing kalung, keluar dari mayat tersebut. Lalu, para peneliti pun mulai meneliti karena ayah naon ini sebenarnya. Dan ternyata itu adalah cacing parasit yang suka ada di dalam congcorang, yang dimana ketika ia tumbuh besar, ia akan keluar dari inangnya dan bertelur di dalam air. Memang benar, kebanyakan orang mati di dalam air, dan ternyata setelah mati inangnya, cacing tersebut akan keluar, lalu bertelur dalam air tersebut. Dan setelah diteliti, ternyata benar adanya. Maka dari itu, pemerintah pun memberitakan untuk semua orang yang terkena penyakit dengan gejala-gejala tersebut harus datang ke rumah sakit dan diisolasi untuk tidak mendekati air untuk sementara waktu. Lalu si Jay pun ingat keluarganya, yang dimana mereka memiliki tanda-tanda dan gejala tersebut. Si Jay pun lari lulumpatan pulang ke rumahnya untuk segera membawa keluarganya ke rumah sakit. Namun di sisi lain, para dokter dan profesor sedang mengadakan penelitian ilmiah besar-besaran untuk menemukan obat penawarnya. Lalu para dokter dan profesor pun akan melakukan eksperimen kepada orang yang terkena penyakit tersebut dengan obat antiparasit. Tapi si Jojo pun tidak setuju dengan hal itu. Namun kata si dokter, didiamkan pun percuma. Toh nanti juga bakalan mati. Daripada mati seperti itu, mending kita jadikan eksperimen. Sungguh bijak sekali ucapannya. Tetapi ternyata sebelum eksperimen dimulai, ada yang mengkonsumsi obat antiparasit tersebut, lalu malah kesakitan dan akhirnya meninggal. Terlihat si Jay sedang menggenggerehkan istrinya yang sedang merendamkan kepalanya ke dalam air, dan anak-anaknya yang berontak ingin keluar dan terlihat sangat dehidrasi. Dan di luar pun orang-orang sedang singkecebur karena cai, dan bisa dipastikan orang-orang tersebut bakalan mati. Scene pun berganti. Terlihat si bapak-bapak pengelola taman rekreasi air tersebut yang menceritakan bahwa sebelum wabah ini merajalela, beberapa bulan yang lalu di suatu malam, ia melihat beberapa orang membawa anjing dan melepaskannya di sungai tempat rekreasi tersebut. Lalu anjing itu pun mati mengenaskan dan mengambang di dalam air. Tapi dia tidak memberitahukan kepada siapapun karena pas saat itu akan ada banyak orang yang liburan ke sana. Scene pun berganti lagi, di mana para dokter menemukan orang yang sembuh dari penyakit tersebut dengan obat yang bernama Windazole. Lalu, pemerintah dan stasiun TV Korea setempat mengumumkan bahwa sudah menemukan obat penangkal penyakit tersebut. Semua orang pun senang. Namun anehnya, setelah mencari obat tersebut, ternyata tidak ada dimanapun. Dan dilihatkan si Jay pun sedang mencari obat tersebut, namun hasilnya nihil juga. Dan tidak ada di apotek atau di rumah sakit manapun. Karena semua orang yang terkena penyakit tersebut tidak tahan diisolasi terus, mereka pun berontak dan mencari sumber air, lalu mereka pun pada mati. Scene pun berganti, di mana orang-orang beserta si Jae pada demo, menanyakan kapan obat tersebut akan diproduksi kembali, namun tidak ada titik terangnya. Di keriuhan tersebut, si Jae pun menerima kabar dari temannya bahwa obatnya ada, namun cuma 1 tablet saja, dan dia pun pergi menemuinya. Di sisi lain, pemerintah pun mengadakan rapat lagi bersama orang yang memproduksi obat tersebut. Namun orang tersebut mengatakan dia tidak bisa memproduksinya lagi karena mesinnya sudah tua, tidak cukup kuat untuk memproduksi obat dengan cepat. Lalu pemerintah pun meminta formula obatnya saja, biar bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi yang lain. Namun kata orangnya, saham formula tersebut sudah dibeli orang lain, maka dia akan membicarakannya terlebih dahulu untuk mengambil sebuah keputusan. Dan Scene pun berganti ke si Jae yang akan membeli obat kepada temannya. Namun ternyata ada permainan di balik itu semua. Obat tersebut dijual dengan sangat mahal, tetapi si Jae tetap membelinya demi anak dan istrinya. Si Jae pun mendapatkan obatnya, lalu ia bergegas pulang menemui istri dan anak-anaknya untuk diberikan obat tersebut. Tetapi si Jae tak tega melihat ibu bersama bayinya yang sedang menangis karena penyakit tersebut. Lalu dia pun memberikan 2 obat tersebut kepada ibu-ibu itu. Tapi orang di sana melihat dan merebut obat dari si Jae. Lalu obat tersebut pun remuk kelekan dan si Jae pun gagal membawa obatnya. Rapat paripurna pun dilanjutkan. Namun si pembuat obat tidak mau memberi formulanya.
Lalu si pembuat obat tersebut meminta agar pemerintah membeli sahamnya saja, agar formula dan resepnya jadi milik pemerintah. Lalu pemerintah pun kaget dan memikirkan terlebih dahulu. Di sisi lain, si Jaya pun mencari informasi tentang obat tersebut di internet. Lalu ia mendapatkan informasi obat tersebut ada di seseorang. Ia pun langsung bergegas menayangkan orangnya untuk membeli obat itu. Namun setelah ia akan bertransaksi, polisi pun datang dan obatnya pun keburu dilenyapkan ke dalam kloset. Kembali lagi kepada korban yang diisolasi tersebut. Menurut para peneliti, percuma diisolasi kalau obatnya belum ada juga. Betul juga sih. Mereka akan tetap mati karena cacing yang ada dalam perutnya akan tumbuh lebih besar lalu keluar dari inangnya dan membuat inangnya mati. Dan benar saja apa katanya, para pasien pun mulai berjatuhan dan mengeluarkan cacing dari liang tainya. Sungguh ngeri sekali. Sementara itu, istri si Jaya pun kehausan, sampai pohok anak-anaknya juga kehausan. Untungnya ada ibu-ibu yang menyadarkannya. Di tengah keputusasaan, si Jaya pun mendapati telepon dari adiknya, yang mengabarkan dia telah menemukan keberadaan obat Windazole tersebut. Lalu si Jaya pun terhubung di lompatan yang akan si Emil, adiknya tersebut. Si Emil pun menginterogasi orang yang diduga penimbun Windazole dan pembuat wabah tersebut. Dan ternyata benar saja, wabah ini sudah direncanakan sejak awal oleh perusahaan Windazole tersebut katanya, dengan cara meneliti si cacing congcorang tersebut supaya bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan membunuhnya. Dan itu hanya bisa disembuhkan dengan obat Windazole tersebut, karena pada saat itu obat Windazole kurang laku di pasaran. Apakah wabah di negeri kita ini juga direncanakan? Entahlah, saya pun tak tahu. Lanjut, lalu si tersangka pun menunjukkan keberadaan obat tersebut. Tak lama kemudian si Jaya pun datang. Dengan marah yang menggebu-gebu, si Jaya pun dan adiknya memeriksa tempat tersebut. Dan benar saja, Windazole tersebut berada di gudang tua itu. Namun pas mereka mau mengambil obat-obat tersebut, datanglah seseorang yang entah itu siapa dan saha, melemparkan api ke dalam gudang tersebut. Sehingga obat tersebut terbakar, dan hampir saja mereka berdua pun ikut terbakar. Namun tak lama kemudian, datanglah si Jojo, pacarnya si Emil, yang menyelamatkan mereka. Karena si Jaya sadar, ia langsung menayangkan lagi obat tersebut. Tapi ternyata tidak tersisa satupun, dan semuanya telah menjadi abu dan gagal maning. Lalu si Jaya pun ingat sesuatu. Di saat dulu ia pernah mengajarkan membuat sabun kepada anak-anaknya. Dia ingat kandungan dalam sabun semuanya sama, meski beda warna dan merek. Lalu ia pun punya ide untuk membuat tiruan Windazole. Karena yang penting adalah bahan baku utamanya Windazole tersebut, bukan obat Windazolenya. Lalu ia pun pergi untuk mencari bahan baku tersebut. Ia pun sampai di tempat bahan baku tersebut, tetapi dijaga ketat oleh aparat polisi. Namun Jaya pun meminta bantuan massa untuk masuk ke dalam pabrik tersebut untuk mengambil bahan baku utama Windazole tersebut. Lalu di sisi lain, pemerintah pun akan menandatangani surat pembelian saham tersebut. Namun untungnya ia belum menandatangani surat tersebut karena keburu dikasihnya bahwa sudah dapat cara yang lain untuk membuat obat tersebut, dan ini hanyalah permainan perusahaan tersebut saja. Lalu pemerintah pun marah dan ngerames si kertas tersebut dan tidak jadi menandatanganinya. Lalu si Jaya pun masih berusaha untuk masuk ke dalam perusahaan bahan baku obat tersebut, sampai akhirnya dia berhasil masuk dengan bantuan para massa yang ada di tempat tersebut dan diberi izin oleh pemerintah untuk menerobos perusahaan bahan baku tersebut. Lalu ia pun mencari dan menemukan bahan baku utama obat tersebut dan dibawa ke tempat produksi obat. Dan malam itu pun pemerintah menyuruh seluruh perusahaan farmasi untuk membuat obat tiruan Windazole tersebut. Dan akhirnya berkat Jaya, Emil dan pacarnya Emil serta dengan bantuan dan usaha kepemerintahan, malam itu pun obat tersebut langsung dibuat oleh 20 perusahaan farmasi untuk memproduksi obat tiruan Windazole tersebut. Sungguh pemerintah yang sangat peduli masyarakatnya dan sangat sekali tentunya. Semoga pemerintah di kita juga seperti itu ya. Amin. Lanjut, lalu obat tersebut pun dikirim ke seluruh negeri di Korea Selatan tersebut dengan gratis. Dan wabah ini pun berakhir. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian akhirnya semuanya kembali normal dan Jaya pun membawa istri dan anak-anaknya liburan. Tapi si Jaya pun malah rewas dan ngahuleng karena takutnya ada wabah ini di negeri lain, karena diperlihatkan sesosok seseorang sedang mengambang di laut dan filmnya pun tamat. Gimana menurut kalian filmnya? Seru? Tulis di kolom komentar, oke?
Udah lah ya, pokoknya hampuratusei. And hatur thank you buat kalian yang sudah mau nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Dan like-nya juga jangan lupa. And then, nyirain so Inggris Oke, jika kalian punya film rekomendasi atau film kesukaan kalian yang mau dibahas di channel ini, tulis aja ya di kolom komentar. Jangan malu-malu, jangan disin-disin, jangan sungkan-sungkan. Oke, sekali lagi hampuratusei and hatur thank you. Mungkin video ini sudah dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya and love you guys.